Gabung ya. Jadi hari ini kita akan bahas satu materi yang sederhana, yaitu edukasi trading forex. Apakah forex itu termasuk judi, money game? Nah, bagaimana cara pilih brokernya? Kita akan bahas secara simple. Ya, saya cuma butuh waktu 10 menit. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, cara trading forex. Cara trading forex itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama tentu kita bisa trading sendiri atau manual. Nah, kalau kita trading manual tentu harus mengerti konsep tradingnya seperti apa, caranya seperti apa ya. Atau kita bisa titip ke fund manager, titip orang gitu ya yang sudah mengerti, yang sudah ahli. Nah, sehingga portfolio kita tinggal duplikasi dari portfolionya mereka ya. Atau kita copy trade. Copy trade ini sangat simple, sangat sederhana. Ya, apa yang mereka tradingin kita copy. Nah, seperti itu konsepnya. Atau juga kita bisa pakai yang namanya EA atau expert advisor ya, atau bahasa awamnya robot forex. Nah, robot ini pun ada dua macam biasanya ya, yang kita bisa beli putus, kita setting sendiri, ya tentu harus ngerti konsep trading ya, dan juga yang dikelola oleh perusahaan atau mungkin fund manager ya. Tugas mereka adalah menyeting robotnya sehingga menghasilkan trading yang bagus. Tentu harus disertai juga biasanya dengan profit sharing ya. Nah, kalau kita mau trading sendiri, kita harus menguasai yang namanya 3M. 3M itu apa? 3M itu bicara tentang money management, bagaimana kita mengatur ya money manajemennya dengan baik. Manajemen keuangan ini sangat penting. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan trading kita ini berhasil atau tidak. Karena tanpa money management yang baik, ya akan sering-sering margin call nantinya ya. Bagaimana kita mempunyai target profit, bagaimana kita mau loss-nya yang bisa kita terima berapa, kita setting di situ. Nah, juga mindset. Mindset ini jauh lebih penting ternyata karena mindset ini memegang 70% keberhasilan seorang trader. Ya, jadi keberhasilan seorang trader itu tentu harus disertai dengan mindset yang benar. Tanpa mindset yang benar, pola pikir yang benar, disiplin yang benar, saya yakin tradingnya pasti kalah ya. Masalah keuntungan, profit itu uangnya itu yang kedua, tapi mindsetnya ini dulu yang harus benar. Untuk itulah kenapa orang nggak mau repot-repot daripada emosian dalam dunia trading, mereka serahkan ke EA atau ke robot atau ke fund manager ya. Yang ketiga metode. Metode ya. Metode ini lebih condong ke analisa teknikal, analisa fundamental, bagaimana kita punya strategi untuk menjalankan trading yang profitable seperti apa ya. Eksekusinya itu seperti apa, entry point-nya bagaimana, closing-nya seperti apa. Nah, ini 3M. Tentu waktu belajarnya juga nggak bisa singkat ya, karena ini butuh waktu lama dan fokus dan konsentrasi untuk bisa menguasai 3M ini. Nah, berikutnya memilih broker. Dalam memilih broker, tentu tidak bisa dipungkiri sekarang ini banyak sekali broker yang menawarkan bonus, rebate ya, yang mudah pendaftarannya ya, tapi kita harus hati-hati. Yang ada beberapa syarat kalau saya bisa tulis di sini ya. Yang pertama harus regulated broker atau brokernya itu terregulasi oleh otoritas tempat. Kalau Indonesia ada Bapepti, kalau Inggris ada FCA, Australia ada ASIC dan lain sebagainya. Ini penting, kenapa? Karena kalau ada naungan lembaga yang menaungi, maka broker ini diawasi. Jadi dia juga tidak akan macam-macam gitu ya. Yang berikutnya, yang kedua, broker ini harus merupakan broker STP atau bukan broker bandar. Karena kalau broker bandar repotnya apa? Ya, dia dapat profit dari kalanya nasabah. Tapi kalau broker yang straight through processing, dia akan lempar ke LP, dia akan lempar ke market maker, dan dia hanya dapat komisi atau spread. Ya, biasanya begitu. Jadi dia tidak punya kepentingan terhadap dana kita. Nah, kalau Bapak Ibu juga memilih broker, saya sarankan juga memperhatikan komisi dan spread ya. Semakin kecil ya, semakin mudah untuk kita bisa profit ya. Karena semakin besar berarti ya semakin susah atau profitnya akan berkurang banyak nantinya. Nah, kemudian juga reputasi. Reputasi ini bicara tentang apa? Ya, broker ini punya latar belakang seperti apa sih? Broker ini bukan berarti nggak ada masalah. Pasti ada problem di server, di deposit, di penarikan, withdrawal. Nah, ketika ada problem, apakah dia bisa menyelesaikan dengan baik? Ya,
Kita mesti memperhatikan reputasinya. Lah biasanya kalau broker yang sudah bertahun-tahun ada track record yang kita bisa lihat di forum-forum ya. Kemudian ada yang tanya seperti ini kepada saya, Pak, forex ini sama dengan judi kan? Wah, saya tanya balik nih, judi itu seperti apa sih? Kalau saya punya uang $1.000 ya, kemudian saya masuk ke kasino, dalam waktu 2 jam saya harus bisa menggandakan 1.000 ini jadi 5.000, betul nggak? Nah, itulah penjudi. Artinya apa? Mencari keuntungan sesaat sebesar-besarnya. Ya, tidak memperhatikan konsistensi, tidak ada konsistensinya. Beda dengan trading forex ya. Kita harus memperhatikan yang namanya konsistensi di 3M tadi. Nah, forex ini akan menjadi judi kalau apa? Kita entry dan exitnya tidak berdasarkan riset yang komprehensif. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, banyak sekali dari kita ini cuma feeling ya. Wah, ini sudah di bawah nih, kita buy saja, padahal dia secara teknikal mungkin masih bisa turun lagi atau malah breakout ke bawah lah seperti itu. Nah, atau kita juga titip orang lain, dananya kita titipin orang lain dan orang lain ini tidak mengerti trading. Nah, ini parah ya. Seringkali kita ditawari sales broker lokal forex ya, atau emas mungkin, Pak, ayo trading emas, ini lagi bagus emasnya naik terus Pak, nanti saya bantu tradingkan gitu ya. Bisa dua arah, bisa buy, bisa sell. Nah, kita percaya, kita titip, ternyata sales brokernya dalam 1 bulan sudah margin call ya. Kenapa? Karena dia sendiri ternyata baru beberapa hari di training Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita tidak memperhatikan hal ini ya kita nggak pernah menang ya walaupun kita titip orang lain. Kemudian juga di broker yang tidak jelas. Maksudnya apa? Ya, kalau kita memilih broker tadi kan sudah ada syaratnya. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, berarti saya anggap tidak jelas. Contoh, alamat aja nggak ada, nggak dicantumin, nomor telepon nggak ada gitu ya. Terus apalagi dia tidak terregulasi ya. Apalagi dia tidak punya rekening misalnya, wah lebih parah lagi ya. Jadi broker harus jelas, kalau enggak ya gambling berarti duit kita. Kemudian ada yang tanya sama saya seperti ini, Pak, forex ini sama dengan money game nggak? Yang nanti ujung-ujungnya bakal scam. Oh, ini banyak marak ya, money game tuh ujung-ujungnya pasti scam. Kenapa? Karena banyak skema ponzi dan lain sebagainya ya. Tapi yang pasti ciri-cirinya seperti ini. Kalau dana deposit ini disetor ke fund manager atau kita tidak bisa store langsung ke broker, ini akan jadi kasus. Kenapa? Karena duit kita masuk beneran ke broker kita nggak tahu. Ternyata ke fund manager atau ke PT yang kita ikut gitu ya. Atau broker dan fund manager ini ternyata mereka adalah pemilik yang sama. Wah, ini lebih parah lagi. Karena kalau pemilik yang sama, mereka akan punya conflict of interest. Nah, kalau ada conflict of interest berarti apa? Ya, tujuan mereka memang mau ambil duit kita gitu ya. Atau broker tidak memiliki rekening perusahaan, ini yang tadi saya cerita. Jadi deposit ini tidak bisa dilakukan bank wire. Alasannya apa? Oh, supaya lebih gampang, nggak usah kirim ke luar negeri, kirim aja ke exchanger lokal gitu ya. Tapi seorang broker harus punya rekening perusahaan ya. Seseorang ketika mendirikan broker, dia pasti diminta jaminan, dia diminta untuk rekening PT-nya kalau Indonesia, atau kalau di Inggris rekening LTD-nya mana. Nah, kalau nggak bisa ini sangat diragukan, jangan-jangan punya perorangan atau cuma bisa lewat Bitcoin misalnya, BTC atau kripto lah. Berarti kan tidak ke-trace ya, ini dana ditransfer kemana tidak terlacak ya. Kemudian yang berikutnya, tradingnya tidak pernah live atau kadang-kadang live, kadang-kadang tidak. Atau live tapi ada delay loh. Live ada delay berarti ya nggak live ya. Nah, maksudnya tradingnya ini tidak bisa kita ikuti dari awal. Sehingga apa? Bisa aja kalau 5 menit yang lalu sudah ngambil posisi, baru dimunculin sekarang, ya semua pasti bisa. Karena 5 menit yang lalu saya sudah bisa tahu posisi mana yang rendah, posisi mana yang tinggi. Ya, tinggal dipasang di situ jadi historical trading berarti. Nah, atau yang berikutnya ini Bapak Ibu, penarikan modal dan profit bisa dikirim ke nama rekening yang berbeda. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita daftar ke broker pakai nama A, ternyata waktu WD bisa WD ke nama B, ke nama C, ke nama D. Nah, kalau broker yang nurut aturan dengan pemerintah, ya harusnya tidak bisa seperti ini ya, bisa digugat nantinya. Karena apa? Kalau kita daftar pakai nama A, kembali uangnya harus di nama A ya, tidak boleh ke nama yang berbeda. Nah, ada lagi deposit ini disetor dengan membeli profit yang diperoleh upline. Ini lebih parah ya.
Karena apa? Kalau kita deposit, harusnya kan bisa langsung ke broker. Ini deposit kok disuruh ke upline. Ternyata usut punya usut, upline-nya ini punya poin banyak yang dia nggak bisa cairin ke company. Atau company kalau nyairin charge-nya tinggi. Tapi kalau dijual ke member baru, nggak ada charge misalnya. Lah ini sama aja company nggak keluar duit. Ya cuma muter di angka digital aja. Nah ini bakal scam ini bisa-bisa. Nah teman-teman mesti memperhatikan hal ini ya. Jadi saya berharap dari sini terbuka insight yang benar tentang dunia trading forex ya. Bukan sesuatu menakutkan apalagi kalau kita ngerti ya, tahu atau kita memakai alat yang benar, tools yang benar ya. Trading kalau kita mau main manual ya tentu itu akan membentuk karakter kita ya. Yang mau belajar boleh, kita ada sesi-sesi training yang kita lakukan rutin tiap minggu ya. Saat ini tiap hari Rabu, jadi teman-teman bisa daftar untuk ikut sesi tersebut. Oke, sekian terima kasih dari saya. Salam profit.